Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi server ya berbasis Debian di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, yang harus Anda lakukan adalah pertama Anda harus memiliki dulu VirtualBox ya, Oracle VirtualBox seperti ini. Kemudian Anda harus punya ISO Debian. ISO Debian bisa Debian 7 atau Debian 8. Silakan pilih salah satu. Kenapa Bapak pilih versi ini? Karena salah satu yang lengkap dan cukup mudah dipelajari ya di versi ini. Oke, lanjut saja. Setelah Anda memiliki VirtualBox dan ISO Debian, langkah pertama adalah kita membuat dulu VHD-nya, Virtual Disk Image VDI ya. Angkanya klik New, kemudian buat, misalkan namanya adalah server. Kemudian Anda pilih ya penyimpanannya di mana. Misalkan saya menyimpan di titik. Oke, saya buat folder baru, namanya adalah server. Kemudian pilih select folder. Oke, kemudian ini kita pilih Linux, kemudian pilih Debian 64 bit. Next. Untuk memori saya pilih 382 MB saja, nggak usah besar-besar ya. Kemudian ada 3 pilihan. Kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kalau yang bawah ini artinya sudah ada, kita tinggal masukkan saja ya. Karena kita akan membuat baru dari awal, kita pilih create virtual hard disk now, pilih create, kita pilih VDI, klik next, pilih dynamic, next. Kemudian untuk ruang harddisknya 8 GB dirasa sudah cukup, create next, create ya. Oke, kalau sudah kita lakukan setting dengan klik setting. Kita pilih storage dulu. Di sini kita akan memasukkan ISO Debian yang sudah kita punya. Ya, klik di bagian ini empty, kemudian pilih gambar CD di sebelah sini, kemudian pilih choose a virtual optical disk file. Nah, di sini saya menyimpannya di F Debian 7. Ini ISO-nya. Klik saja, kemudian pilih open. Nah, jika berhasil maka akan tampil seperti ini. Ada Debian 7.8 sekian-sekian. Kemudian kita pilih network. Nah, kenapa harus ada network? Karena kita akan membuat server ya. Jadi harus ada network. Kita pilih bridge adapter untuk host only aja saja ya, karena akan menjadikan komputer kita ini klien sekaligus server. Kalau bridge itu nanti kliennya di komputer yang berbeda. Kalau host only, satu komputer itu bisa berfungsi sebagai server ataupun klien. Ini akan berguna bagi Anda yang tidak memiliki banyak PC ya, untuk praktek di rumah. Host only adapter, kemudian pilih VirtualBox host only adapter. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah kita langsung klik start untuk memulai menginstal sistem operasi Debian untuk dijadikan sebagai server. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Nah, saya perbesar dulu. Misalnya cukup klik install, bukan grafik ya, kita gunakan install secara CLI. Klik install. Kemudian kita close dulu ini yang ada di atas ya, notifikasi. Untuk bahasa
kita pilih English, kemudian country territory, kita pilih other, kemudian kita pilih Asia, kita pilih Indonesia. Oke. Untuk country the best default local setting, karena di sini Indonesia tidak ada, kita bisa pilih Singapura. Keyboard kita pilih American English. Tunggu. Nah, di sini ya ada configure network. Kita pilih no. Nah, kemudian di sini kita pilih configure network manual. Oke. Kita berikan IP untuk server kita. Misalkan untuk pembelajaran ini IP server kita adalah 192.168.1.1 ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian klik continue. Netmasknya otomatis ya, kelas C. Continue. Gateway, karena kita tidak tersambung ke network lain, maka gateway-nya kita kosongkan saja. Kemudian klik continue. Name server kita masukkan IP address kita tadi 1.1. Continue. Hostname kita beri namanya server. Continue. Domain name kita kosongkan saja. Kemudian klik continue. Untuk root password ya, jadi dalam Debian ini itu super user itu namanya root. Jadi Anda akan kalau melakukan setting sebagainya login sebagai root. Passwordnya adalah smkn2be. Sebenarnya tergantung Anda masing-masing ya, bebas. Kemudian continue, re-enter password smkn2be. Continue lagi, full name. Untuk user baru kita beri nama tkj smkn2be. Continue. Username juga kita berikan tkj smkn2be. Continue lagi. Passwordnya misalkan untuk username baru ini kita kasih 123. Continue, re-enter password 123. Continue. Nah, kita pilih Sumatera, Jakarta, Jawa ya, karena kita ada di Bandung. Klik Western. Tunggu. Oke, untuk partisi harddisk kita pilih manual ya. Karena nanti kita akan membuat dua partisi. Yang pertama itu partisi utama root, yang kedua adalah swap. Swap itu virtual memory di Linux ya, yang akan membantu kinerja memori ketika server bekerja. Kita pilih manual, kita pilih SCS i3, klik yes. Kemudian kita pilih yang free/log ya, 8,6 GB. Karena tadi kita buatnya 8 GB lebih. Free space, create a new partisi. Oke. Di sini saya akan membuat partisi untuk utamanya adalah 7 GB. Saja, continue. Klik primary. Kemudian beginning. Oke, boot table flag-nya kita klik enter, maka akan berubah menjadi on ya. Kemudian kalau sudah kita pilih done. Kemudian ini masih ada satu partisi lagi yang belum kita buat, free space, kita klik saja, pilih create. Nah, ada 1,6 GB, sisanya kita klik continue saja.
vertical. Nah, use as-nya kita pilih sebagai swap area. Bootable flag biarkan on, kemudian klik done. Oke, kalau sudah ada dua partisi, yang pertama itu root, yang kedua adalah swap. Kemudian klik finish. Yes. Sambil menunggu ya. Nah, untuk survei kita pilih no saja ya. Kemudian akan berlanjut prosesnya. Nah, untuk software selection, karena nanti kita akan kebanyakan menggunakan CLI ya, jadi kita tidak usah menggunakan Debian desktop environment. Cara menghilangkan bintang ini cukup Anda tekan spasi. Spasi akan hilang, print server juga akan spasi ya. Jadi untuk SQL, DNS, file server, mail dan sebagainya nanti kita akan instalkan saat sudah selesai menginstal OS ini ya. Jadi untuk saat ini cukup standar sistem utility saja. Kalau sudah, klik continue. Nah, untuk group loader ya, kita pilih yes. Jadi fungsi group loader ini adalah untuk seperti semacam multiple boot ya. Jadi kalau Anda punya OS yang berbeda nanti akan dipilih menggunakan boot record ini pada group loader. Klik yes. Nah, kalau sudah klik selesai ya, finish, klik continue. Sedang melakukan proses finishing. Nah, maka kalau sudah akan tampil seperti ini. Nah, ini tadi fungsi group loader ini seperti ini ya, multiple boot. Kita pilih yang atas.
Untuk login, ingat ya, kalau kita ingin melakukan konfigurasi server kita, nantinya kita harus login sebagai root. Maka ketikkan saja root, kemudian enter. Passwordnya adalah smkn2be. Nah, di dalam menu password itu tidak akan terlihat ya, Anda ngetik apapun pasti tidak akan muncul. Kalau Anda sudah merasa benar password yang Anda ketikkan, kemudian lalu klik enter saja langsung. Enter. Nah, kalau sudah betul, maka akan tampil seperti ini ya. Ciri dari root adalah diawali dengan tanda pagar. Nah, langkah pertama biasanya yang harus dilakukan adalah kita mengecek IP dulu ya. Tadi kita sebelumnya saat menginstal OS kita melakukan setting IP. Nah, apakah IP yang kita setting sudah masuk apa belum, kita harus mengeceknya. Nah, untuk mengeceknya kita ketikkan Pico. Pico itu editor ya. Nanti kita tidak menggunakan Pico sebenarnya, kita menggunakan MC. Hanya saja MC edit itu harus diinstal terlebih dahulu dan akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita menggunakan Pico yang merupakan editor bawaan ya. Kemudian kita klik spasi /etc/network/interface. Nah, ini ya. Jadi IP address yang kita sudah masukkan tadi sudah ada tertanam di server kita ya. Addressnya 192.168.1.1, netmasknya 255.255.250, networknya 10, broadcastnya 255. Nah, untuk keluar dari sini kita cukup klik atau tekan CTRL X secara bersamaan, maka akan keluar ya seperti ini. Nah, sampai sejauh ini ya instalasi OS Debian yang akan kita gunakan sebagai server telah selesai. Jika Anda ingin mematikan, men-shutdown Debian server ini, cukup ketikkan perintah halt kemudian klik enter, maka server akan melakukan shutdown secara sendirinya. Sekian ya video tutorial untuk OS Debian server ini. Untuk instalasi aplikasi server yang lain kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.